Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sri Komariti Putri, NPM saya C1B018062. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi tentang dana pensiun. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu pengertian perusahaan dana pensiun secara umum. Dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari masyarakat kepada peserta pensiun sesuai perjanjiannya. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Selanjutnya, pengertian pensiun adalah hak seorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu manfaat dana pensiun. Manfaat atau tujuan penyelenggaraan dana pensiun dapat dilihat dari 2 atau 3 pihak yang terlibat. Jika hanya 2 pihak berarti antara pemberi kerja dengan karyawannya sendiri. Sedangkan jika 3 pilihan yaitu pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola dana pensiun, di mana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri. Bagi pemberi kerja, tujuan atau manfaat penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan adalah yang pertama, memberi penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Yang kedua, agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Yang ketiga, memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Lalu yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Lalu, sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya dana pensiun adalah yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Selanjutnya bagi lembaga pengelola dana pensiun, tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah yang pertama, mengelola dan pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Lalu, jenis-jenis pensiun. Jenis-jenis pensiun secara umum dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun sebagai berikut. Yang pertama yaitu pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. Lalu, pensiun dipercepat. Jenis pensiun ini untuk kondisi tertentu, misalnya karena ada pengurangan pegawai di perusahaan tertentu. Lalu, pensiun ditunda merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri. Namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluarnya dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Lalu pensiun catat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasa dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Lalu jenis dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK.
Jadi, pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau DPPK atau lembaga keuangan DPLK. Perusahaan mempunyai beberapa alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawan. Alternatif yang dapat dipilih antara lain: yang pertama, mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawan; yang kedua, mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain; yang ketiga, mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja. Selanjutnya, penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat juga dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan DPLK. Menurut ketentuan di atas, program pensiun dapat dijalankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Lalu program pensiun iuran pasti atau DPPIP. Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan karyawan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Lalu, sistem pembayaran pensiun. Ada dua jenis pembayaran uang pensiun yang biasa dilakukan oleh perusahaan, baik untuk program pensiun manfaat pasti maupun program pensiun iuran pasti. Ketentuan ini sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 343 KMK nomor 017 tahun 1998. Tanggal 13 Juli 1998. Menurut ketentuan ini, pembayaran rumus yang tersedia yaitu rumus bulanan dan rumus sekaligus. Program pensiun manfaat pasti atau PPM. Pembayaran pensiun sekaligus dilakukan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain. Yang pertama, perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang sudah pensiun. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada pensiun agar dapat mengusahakan uang pensiun yang diperolehnya untuk berusaha, karena biasanya pensiun sekaligus uangnya dalam jumlah besar. Yang ketiga, karena permintaan pensiun itu sendiri.